Siapa yang bisa membayangkan bahwa sebelum manusia berjalan tegak, bumi ini pernah dihuni oleh raksasa setinggi pohon dan dinosaurus hidup berdampingan dengan mereka? Hanya sedikit catatan, bahkan dalam legenda paling tua, yang berani menyebut nama kaum itu, Brodelia. Mereka bukan makhluk dongeng. Mereka pernah berjalan di tanah yang kini menjadi tulang sejarah. Dan di antara kaum Brodela, tidak ada nama yang lebih dihormati atau lebih ditakuti daripada Raja Lundarda, raksasa terakhir yang mampu mengendalikan energi leluhur. Jutaan tahun lalu, ketika benua masih bergeser seperti napas langit, kaum Brodela hidup di lembah-lembah besar yang dihuni makhluk raksasa lain. Brachiosaurus yang lehernya menjulang melampaui awan, Tyrannosaurus yang suaranya menggetarkan tanah, serta kawanan Pterosaurus yang menari di langit sore. Brodea bukan penguasa bumi, tetapi penjaganya. Mereka hidup selaras dengan ekosistem purba, kekuatan mereka seimbang dengan kebijaksanaan yang diwariskan dari leluhur. Setiap Brodela adalah raksasa setinggi 4 meter, tubuh besar, dan berotot seperti pahatan batu. Namun hanya sebagian kecil dari mereka yang mampu mengolah energi darah, kekuatan misterius yang dapat meningkatkan kekuatan tubuh hingga batas yang tak wajar. Dan yang terkuat dari semuanya adalah Lundarda. Tinggi lebih dari 4 meter, dada seluas pintu gua, mata bersinar seperti api yang dipadatkan. Ia disebut sebagai raksasa yang berjalan seperti badai. Namun kekuatan sebesar itu datang bersama beban yang tidak diketahui banyak Brodela, karena energi itu bukan milik mereka sendiri. Pada malam tertentu, ketika langit bumi dipenuhi bintang-bintang tajam seperti pecahan kristal, bencana muncul. Sesuatu jatuh dari angkasa. Tidak seperti meteor yang membakar udara, benda ini melesat seperti pisau dingin yang sengaja dilempar. Lundarda adalah yang pertama merasakannya. Energi di dalam tubuhnya mendadak bergetar seperti senar yang ditarik terlalu keras. Bumi di bawah kakinya menggemuruh. Dinosaurus di lembah purba melarikan diri. Para tetua Brodela berkumpul di sekitar cahaya itu. Lundarda melangkah maju. Itu bukan batu. Itu adalah celah sebuah retakan kecil di udara. Seolah ruang itu sendiri terkoyak. Dari celah itu terdengar suara. Potongan yang hilang berada di dunia ini. Kami akan mengambilnya kembali. Para Brodela tersentak mundur. Hanya Lundarda yang tetap berdiri. Ia merasakan energi dalam darahnya merespons suara itu. Seolah suara itu mengenalnya. Seolah suara itu sedang memanggil pulang sesuatu yang ia warisi sejak lahir. Beberapa hari kemudian, fenomena aneh mulai muncul. Bumi retak di wilayah tertentu tanpa sebab. Dinosaurus menjadi gelisah. Banyak yang meninggalkan lembah purba. Langit berubah warna keperakan pada malam hari. Kaum Brodela tahu ini pertanda. Para tetua mengingat legenda leluhur. Jika benda langit membuka celah, itu berarti dunia asal sedang mencari pemilik energinya. Dunia asal planet tempat energi Brodela berasal. Tempat bangsa lain pernah hidup sebelum energi itu diwariskan. Lundarda menyadari, jika mereka datang, manusia purba belum ada. Dinosaurus tidak sanggup melawan. Dan bumi akan hancur dalam prosesnya. Seluruh Brodela berkumpul. Sang raja mengangkat tangannya, suara sebesar guntur, namun penuh keteguhan. Jika energi leluhur adalah kutukan, maka biarkan kita menjauhkannya dari bumi. Kita tinggalkan planet ini demi bumi yang tidak salah apa-apa. Kaum Brodela menunduk. Tidak ada yang membantah. Lundarda memimpin mereka menuju celah langit yang semakin membesar. Celah itu menjadi pintu, menarik mereka menuju planet baru yang sesuai dengan tubuh raksasa mereka, planet yang kemudian mereka sebut sebagai planet Brodela. Bumi selamat, namun kaum Brodela meninggalkan rumah yang mereka cintai. Di planet baru itu, kehidupan berjalan damai selama ribuan tahun. Dua matahari menghiasi langit, gunung-gunung setinggi awan menjadi tempat tinggal Brodela muda. Hutan raksasa dipenuhi makhluk aneh, besar namun jinak. Energi leluhur mereda. Celah langit tertutup. Bangsa Brodea seolah mendapat ampunan dari semesta. Namun Lundarda tidak pernah tenang. Ia masih mendengar suara itu, kadang-kadang seperti gema yang terjebak dalam tulang. Potongan yang hilang, kau membawanya jauh dari kami. Tapi jarak tidak selamanya mengikat. Lundarda merahasiakannya dari kaum Brodelia. Ia tidak ingin ketakutan kembali meracuni hari-hari damai mereka. Namun, ketakutannya menjadi kenyataan. Suatu malam,
Ketika kedua matahari tenggelam bersamaan untuk pertama kalinya dalam 7.000 tahun, tanah planet Brodela bergetar hebat. Sebuah makhluk purba muncul dari bawah permukaan planet. Raksasa bersisik, seukuran gunung kecil. Tergun. Namun Tergun bukan makhluk planet Brodela. Ia adalah makhluk dari dunia, asal planet misterius tempat energi leluhur berasal. Kaum Brodela berlarian dalam kepanikan. Tergun bergerak menuju istana pegunungan Lundarda. Sang raja melangkah maju. Raksasa 4 meter itu berdiri di depan makhluk puluhan meter. Dan Tergun berhenti, bukan untuk menyerang, tetapi untuk berlutut. Sebuah suara menggema dari dalam tubuh Tergun. Kami telah menemukannya. Wahai Lundarda, pembawa energi kami datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk memintamu kembali. Lundarda terdiam. Kaum Brodela menahan napas. Energi dalam tubuh sang raja terbakar, seperti menyala dari dalam. Ia baru menyadari, kaumnya bukan sedang dikejar musuh, melainkan sedang ditagih, sesuatu yang seharusnya tidak pernah mereka warisi. Dan Tergun hanyalah utusan pertama. Langit planet Brodela retak. Celah itu muncul kembali. Dan sesuatu yang jauh lebih besar dari Tergun mulai melangkah keluar.